Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Hai, apa kalian pernah dengar istilah ideal dan gelanggang faktor? Dalam video ini kita akan bahas singkat dan juga padat tentang konsep ini. Yuk disimak videonya sampai selesai. Apa ya bedanya ideal dan gelanggang faktor? Nah, untuk tahu, mari kita dengar penjelasan berikut ini. Ideal ini merupakan anak gelanggang yang memiliki sifat khusus, di mana terdapat dua jenis ideal. Yang pertama ada ideal kiri dan yang kedua ada ideal kanan. Jika elemen di dalam ideal tetap dalam ideal ketika dikalikan dari kiri dengan elemen lain di gelanggang, maka dapat dikatakan itu ideal kiri. Nah, jika elemen tetap dalam ideal ketika dikalikan dari kanan, maka dapat dikatakan itu merupakan ideal kanan. Nah, definisi gelanggang faktor sendiri itu apa sih? Jadi, gelanggang faktor merupakan gelanggang yang lebih sederhana yang diperoleh dengan membagi gelanggang oleh idealnya. Nah, selanjutnya agar kita lebih memahami terkait dengan konsep dari ideal dan juga gelanggang faktor, berikut ini akan disajikan sebuah contoh soal dan juga pembahasannya. Nah, di sini terdapat soal yaitu misalkan R1 dan R2 masing-masing gelanggang R. Sama dengan R1 dikali R2 itu merupakan himpunan X, Y, di mana X ini elemen R1 dan Y-nya ini merupakan elemen R2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian dalam R yang didefinisikan untuk setiap X, Y, U, V itu merupakan elemen dari R. Kemudian X, Y ditambah U, V itu sama dengan X ditambah U, Y ditambah V. Dan X, Y dikali U, V itu sama dengan XU, YV. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa S yang merupakan himpunan X, Z, di mana X-nya ini elemen R1 dan Z ini elemen 0 dari R2 itu merupakan ideal dari R. Nah, dalam penyelesaiannya, kita harus menunjukkan terlebih dahulu bahwa R ini merupakan suatu gelanggang sebelum kita membuktikan bahwa S merupakan ideal dari R. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa R adalah suatu gelanggang, yang pertama, seperti yang telah kita pelajari, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan itu merupakan suatu grup abelian. Nah, untuk grup abelian kita harus membuktikan lagi nih. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan ini bersifat tertutup. Yang dapat dilihat di sini, kita misalkan A sama dengan X, Y dan B-nya sama dengan U, V. Dengan X, U itu elemen R1 dan Y, V-nya ini merupakan elemen R2. Maka A ditambah V itu sama dengan X, Y ditambah U, V sama dengan X ditambah U, Y ditambah V. Dengan X ditambah U-nya ini elemen R1 dan Y-nya Y ditambah V ini elemen R2. Sehingga X ditambah U, Y ditambah V itu merupakan elemen R. Jadi terbukti bahwa dia bersifat tertutup. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif. Nah, di sini kita misalkan A yaitu X, Y, B itu U, V dan C-nya itu S, T. Dengan X, U, S itu merupakan elemen R1 dan Y, V, T itu merupakan elemen dari R2. Maka dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan di dalam kurung X, Y ditambah U, V ditambah S, T. Nah, selanjutnya kita kelompokkan X ditambah U, Y ditambah V ditambah S, T. Selanjutnya X tambah U tambah S, Y tambah V tambah T. Nah, kita kelompokkan X, Y ditambah dalam kurung U, V tambah S, T. Sama dengan tadi X, Y nya itu merupakan A, U, V nya itu merupakan B dan S, T nya adalah C. Jadi terbukti bahwa bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan ini mempunyai unsur identitas. Kita misalkan A itu sama dengan X, Y. Dengan X-nya ini elemen R1 dan Y-nya ini elemen R2. Maka
Pertama kita buktikan dulu untuk identitas kanannya, yaitu A ditambah E sama dengan A. Kita substitusikan nih nilai dari A nya, yaitu X, Y. Jadi X, Y ditambah E sama dengan X, Y. Jadi E sama dengan X, Y dikurang X, Y sama dengan 0. Kemudian untuk identitas kirinya, yaitu E ditambah A sama dengan A. E ditambah X, Y itu sama dengan X, Y. Jadi E nya sama dengan X, Y dikurang X, Y sama dengan 0. Jadi karena identitas kiri dan juga identitas kanannya adalah 0, maka elemen identitas dari himpunan R dengan operasi penjumlahan ini adalah 0. Selanjutnya adalah himpunan R dengan operasi penjumlahan itu mempunyai inverse. Di sini misal A itu sama dengan X, Y, dengan X-nya ini merupakan elemen R1 dan Y-nya merupakan elemen R2. Nah, tadi sudah dibuktikan bahwa elemen identitasnya merupakan adalah 0. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa untuk inverse-nya dari hasil penyelesaian ini didapatkan inverse-nya adalah negatif X, negatif Y. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan itu bersifat komutatif. Misal A-nya sama dengan X, Y, dan B sama dengan U, V. Dengan XU elemen R1 dan YV-nya elemen R2. Maka A ditambah B itu sama dengan X, Y ditambah U, V sama dengan X tambah U, Y ditambah V sama dengan U tambah X, V tambah Y dengan sifat komutatif tadi. Sehingga kita dapatkan U, V tambah X, Y. Nah, U, V-nya tadi merupakan B dan X, Y-nya itu merupakan A. Jadi di sini terbukti bahwa dia bersifat komutatif. Berdasarkan definisi dari poin-poin A, B, C, dan juga D, terbukti bahwa himpunan R dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup abelian. Kemudian, kita akan membuktikan bahwa R dengan operasi perkalian itu merupakan suatu semigrup. Masih ingat kan syarat semigrup itu apa? Nah, syarat semigrup itu ada dua yang telah kita pelajari, yaitu bersifat tertutup dan bersifat asosiatif. Kita kembali ke topik. Kita akan membuktikan bahwa R dengan operasi perkalian itu bersifat tertutup. Kita misalkan A itu X, Y dan B U, V dengan X, U itu elemen R1 dan Y, V itu elemen R2. Maka AB sama dengan dalam kurung X, Y kali dalam kurung U, V. Maka dalam kurung XU, YU dengan XU nya itu elemen R1 dan YV itu elemen R2, maka kita peroleh dalam kurung XU, YU itu merupakan elemen R. Nah, yang kedua, kita akan membuktikan bahwa R dengan operasi perkalian itu bersifat asosiatif. Kita misalkan A, X, Y, B-nya U, V, dan C, S, T. Dengan X, U, S itu elemen R1, dan Y, U, Y, V, T itu elemen R2. Maka, dalam kurung AB kali C sama dengan buka kurung siku X dalam kurung X, Y kali U, V tutup kurung itu dikalikan dengan dalam kurung S, T. Maka dalam kurung X, U, Y, V dalam kurung S, T. Maka kita peroleh X, U, S, Y, V, T. Maka kita jabarin nih dalam kurung X, Y dikali dalam kurung US, V, T. Maka kita jabarin lagi dalam kurung X, Y dikali dalam kurung U, V dikali dalam kurung S, T. Maka akan menghasilkan A dikali dalam kurung B, C. Berdasarkan sifat tertutup dan sifat asosiatif, terbukti bahwa R dengan operasi perkalian adalah semigrup. Yang ketiga, membuktikan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Masih ingat kan distributif perkalian itu ada distributif perkalian kanan dan kiri. Oke, kita misalkan A dengan X, Y, B, U, V, dan C, S, T. Dengan X, US itu elemen dari R1 dan Y, V, T itu elemen dari R2. Maka A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan nilainya kita masukkan, nilai A-nya X, Y. Nah, B tambah C kan kita tambahkan. Maka dalam kurung siku X, U, V ditambah S, T. Maka ditambahkan nilai B dan tambah C-nya.
maka kita peroleh X, Y dikali U ditambah S, V ditambah T. Kita kalikan tuh nilai A dan nilai penjumlahan dari B tambah C, maka kita peroleh XU ditambah XS, YV ditambah YT. Lalu kita kelompokkan XU, YV ditambah dalam kurung XX, YT, maka kita peroleh X, Y dalam kurung U, V ditambah dalam kurung X, Y dikali dalam kurung S, T. Maka diperoleh dari pemisalan di atas tadi bahwasanya A dikali B tambah A dan C. Nah, gantian nih distributif kiri. Ini di awal dalam kurung B tambah C. Ini dikali A. Itu maka kita masukkan nilainya. B tambah C itu nilainya kan UV tambah ST. Nah, dikalikan nilai A, X, Y. Maka U ditambah S, V ditambah T itu dikalikan X, Y. Maka UX ditambah SX, VY ditambah PY, maka UX, VY dalam kurung ditambah SX, PY dalam kurung. Maka sama kayak distributif kanan tadi, kita kelompokkan lah. Kita dapatkan nilai ABC-nya dalam kurung U, V dikali X, Y. Nah, ditambah dalam kurung S, T dalam kurung X dikali dalam kurung X, Y. Maka kita akan mendapatkan BA ditambah CA. Dari poin 1, 2, dan 3 terbukti bahwa R merupakan suatu gelanggang. Berdasarkan definisi 11.3, himpunan S sama dengan himpunan pasangan terurut X, Z, di mana X elemen R1 dan Z elemen 0 dari R2. Maka jelas bahwa S itu adalah subset dari R, dan S itu tidak sama dengan himpunan kosong. Yang pertama, kita ambil A dan B elemen dari S, di mana A itu sama dengan pasangan terurut X, Z, B sama dengan pasangan terurut Y, Z, dengan X dan Y merupakan elemen dari R1. Maka, A dikurang B itu akan sama dengan pasangan terurut X, Z dikurang pasangan terurut Y, Z akan sama dengan X kurang Y, Z kurang Z, sama dengan pasangan terurut X kurang Y, Z, di mana X dan Y itu elemen R1 dan R1 merupakan suatu gelanggang, maka X kurang Y itu elemen dari R1, sehingga pasangan terurut X kurang Y, Z itu elemen dari R. Jadi, pasangan terurut X, Z dikurang pasangan terurut Y, Z itu elemen dari R. Yang kedua, kita ambil R elemen dari R dan A elemen dari S, di mana R itu sama dengan pasangan terurut A, B dan A sama dengan pasangan terurut X, Z. Dengan A dan X elemen R1 dan B elemen dari R2, maka RA sama dengan pasangan terurut A, B dikalikan pasangan terurut X, Z sama dengan pasangan terurut AX, BZ sama dengan pasangan terurut AX, Z. Kemudian AR itu sama dengan pasangan terurut X, Z dikalikan pasangan terurut A, B sama dengan pasangan terurut XA, ZB sama dengan pasangan terurut XA, Z. Dengan A dan X elemen R1 dan R1 merupakan suatu gelanggang, maka AX elemen dari R1. Sehingga pasangan terurut AX, Z dan pasangan terurut XA, Z itu elemen dari S. Jadi RA elemen S dan AR elemen dari S juga. Nah, dari poin yang pertama dan yang kedua, kita peroleh bahwa S adalah suatu ideal dari R. Masih banyak konsep dan juga contoh soal menarik mengenai materi ini. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, scan barcode berikut ini ya. Terus tonton untuk video menarik berikutnya.